turun record. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di percobaan fisika hukum Archimedes dengan tutor 3. Nah, hari ini Mas Andrew akan memvisualisasikan tentang percobaan kita mengenai hukum Archimedes. Kita itu membutuhkan beberapa bahan, diantaranya alat dan bahan, diantaranya gelas ukur atau jenisnya itu berupa 3 buah, alat pengaduk itu bisa apa saja, bisa sumpit, atau apapun lain, itu ya satu aja. Lalu telur itu 3 buah, lalu air secukupnya. Air itu sebenarnya 400 ml di sini. Lalu garam juga secukupnya, mungkin beberapa sendok, sama gula pasir juga, sama tisu. Oke, kita langsung saja. Percobaan pertama, percobaan dengan menggunakan air. Yang pertama, menyiapkan gelas ukur diisi air 400 ml. Sudah, Mas Andrew? Sudah, Mas Andrew? Belum, kurang. Oke, siap-siap. Udah. Sudah 400 ml. Langsung saja lanjut, kita memasukkan telur di dalamnya. Telurnya dimasukkan aja, cuman buat dilihat reaksinya. Oke, Mas Andrew, apakah telurnya itu tenggelam di dalam atau melayang? Tenggelam ya? Tenggelam. Ya, bisa dilihat bahwa jika reaksi menggunakan air saja 400 ml lalu dimasukkan telur, maka akan dihasilkan reaksi dari telurnya adalah telurnya itu tenggelam. Oke, percobaan pertama telah selesai. Mungkin Mas Gavin bisa dicatat hasil datanya ke LKS kita ya. Terima kasih. Ya. Oke. Lanjut Mas Hendro ke percobaan kedua. Percobaan kedua sekarang menggunakan garam dapur. 1 sendok dulu ya. Tiap sendoknya dikontrol. Tiap sendok dilihat. Oke, sabar. Sendok, nah. Ya, siap Mas Hendro, santai saja. Oke, sembari Mas Hendro menyiapkan, saya jelaskan dulu protokol langkah-langkahnya sebenarnya mirip dengan yang tadi. Yang pertama, siapkan gelas ukur, lalu isi air 400 ml ke dalam gelas ukur. Yang kedua, masukkan telur ke dalamnya, lalu garam dapurnya itu ditambah sedikit demi sedikit, lalu diaduk perlahan. Lalu kita lihat perubahan posisi telur, apakah masih tenggelam atau melayang ataupun mengapung. Begitu. Gimana Mas Andrew? Masih menyiapkan? Udah. Oke, sudah siap ya. Langsung saja kita masukkan telurnya. Bentar. Siap. Itu telurnya sudah dimasukkan Mas Andrew? Belum. Oke, siap. Telur dulu, Mas. Udah nggak apa-apa, kita masukkan telur aja, nggak apa-apa, santuy. Tapi 1 sendok dulu aja. Satu sendok dulu aja, nggak apa-apa. Sip. Nggak apa-apa, sip. Setelah itu masukkan telur. Oh, itu telurnya itu bisa kita lihat sendiri tidak tenggelam lagi ya, maksudnya itu melayang. Tenggelam ya? Itu Mas Paras, terlihat tenggelam. Terlihat sangat tenggelam Mas Paras. Enggak, maksudnya itu melayang menurutku, Vin. Menurutku melayang. Mengangkat. Oh, itu jelas nangisor iku nang dasar iku. Udah, berarti di sendok pertama masih telona iku lho, tenggelam berarti di garam sendok pertama Ras. masih tenggelam. Oke, lanjut ke sendok garam yang kedua.
Oh ya, sambil Mas Gavin tolong mencatat ya hasilnya ya. Aman. Ya, ini sendok yang kedua. Kita lihat reaksi telur. Masih tenggelam? Wah, nggak tahu, kurang kelihatan. Mas Andrew bisa lihat. Atau mungkin ya rada diatur lagi dulu. Oke, cukup aja. Oh, masih tenggelam ya? Oke, berarti bisa kita lihat dari sendok kedua garam masih tenggelam. Tapi perbedaannya jelas sekali, wah. Tapi tenggelamnya itu, Win. Tenggelamnya itu enggak bentuk tidur gitu. Jadi kayak angkat gitu loh. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Mas Hendro dengan sendok yang ketiga, sendok garam dapur. Woi. Ajaib. Gimana? Melayang. Oke, bisa kita lihat ya di sendok ketiga akhirnya melayang telurnya. Ini gimana Mas Gavin? Mau dilanjutkan sampai sendok yang lain atau gimana? Kalian aja. Kita lanjut aja Mas Andrew, lanjutkan ke sendok keempat. Sendok keempat. Bisa dilihat perubahannya, mulai tadi tenggelam tidur sebelum diberi garam, sampai sekarang itu sudah menjadi melayang air. Nah, sakti sekali hukum ini ya, kalau bisa kita lihat ya. Ya, tadi tambahan tadi itu ketika melayang itu berarti artinya sesuai hukum Archimedes itu artinya ketika saat itu massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Nanti analisanya di akhir juga ada. Iya, nanti kita tampilkan analisanya. Nanti analisa akan dijelaskan Mas Gavin. Hasilnya masih tetap melayang ya, belum mengapung gitu ya. Belum mengapung di atas air. Ya belum ya, masih mengapung. Tahu sih. Mas Andrew itu sudah keluar telurnya tuh, keluar tuh? Belum ya? Kayaknya masih melayang ya. Iya, masih melayang sepertinya. Oh, ngapung. Oh, sudah mengapung. Atasnya ya, sudah mulai mengapung sepertinya. Oke, Mas Andrew, sendok terakhir garam mungkin. Sendok kelima. Karena kita mengambil sampel perbedaan dari sendok 1 sampai sendok 5 apa yang terjadi kepada telur. Dan nanti akan kita diskusikan kenapa hal-hal ini bisa terjadi. Gimana? Mengapung tinggi, mengapung ya. Ya, sudah bisa kita lihat sendiri ada perbedaannya dari sebelum dikasih apa-apa masih air doang itu, wah itu tenggelam tidur, betul-betul tenggelam. Lalu mulai dari sendok 1 itu sendok 2 itu mulai berdiri, lalu sendok 3 itu sudah mulai melayang di dalam air tapi belum mengapung, dan mulai sendok keempat dan kelima itu sudah mengapung sedikit di permukaan air. Oke, terima kasih Mas Andrew atas percobaan yang garam. Kita bisa lanjut ke percobaan yang gula. Oke, Rek, sekarang kita lanjut ke percobaan menggunakan bahan gula ya. Sebenarnya metodenya sama, yaitu sembari Mas Andrew menyiapkan bahan, metodenya adalah menyiapkan gelas ukur diisi 400 ml dalam gelas ukur, itu masukkan telur ke dalamnya, itu berarti masih air doang, masih tenggelam dia. Lalu tambahkan gula pasir ke dalam air sedikit demi sedikit,
Dosisnya mungkin 7 sampai 10 sendok mungkin. Diaduk secara perlahan dan mengamati perubahan yang terjadi. Lalu kita akan mulai dari sendok yang pertama, Mas Andrew. Silahkan dimasukkan sendok yang pertama. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Kalau tadi di situasi garam tadi sih, di sendok kelima sudah mengapung. Mari kita lihat apakah dengan dosis 5 saja sudah mengapung atau perlu lebih dari itu. Kita lihat. Ini baru sendok pertama ya Mas Waras? Ya, baru sendok pertama Mas Gavin. Oke. Dan sepertinya masih tenggelam Mas Gavin. Mungkin bisa dicatat dulu. Lalu Mas Andrew langsung ditambah lagi ke sendok yang kedua kalau bisa, supaya cepat juga dan tidak mengurangi durasi. Di sendok kedua ini kurang lebih masih mirip ya sama garam tadi, di mana masih tenggelam kayaknya. Cuman nggak tahu apakah nanti hasilnya sama ketika yang keempat itu sudah mulai melayang atau bagaimana. Masih tenggelam sepertinya ya. Di sendok kedua. Oke, Mas Hendro silahkan lanjut ke sendok ketiga. Sebentar Mas Faras, Mas. Belum tercampur, belum larut. Benar. Oh, belum tercampur ya. Saya kira sudah larut. Masih tenggelam sepertinya Mas Faras. Masih tenggelam sepertinya ya, berbeda dengan garam tadi ya. Saya juga kaget jujur karena saya tidak mengekspektasikan seperti ini. Saya kira di sendok ketiga itu sebelum melayang. Lanjut saja Mas Hendro ke sendok yang keempat. Mari kita lihat apakah masih tenggelam atau sudah melayang. Ya, mungkin teman-teman ada yang tahu ya kenapa bisa seperti ini. Jadi sebelum pembahasan kita tebak-tebakan dulu di sendok berapakah akan mengapung atau akan melayang. Tolong tinggalkan di kolom komentar ya, Rek. Di inilah sendok keempat. Bagaimana Mas Gavin, terlihatnya masih seperti tenggelam ya? Iya, masih terlihat tenggelam. Iya, ini jujur tidak mengagetkan saya. Lanjut saja Mas Hendro. Mungkin di sendok kelima ada perubahan ataupun keajaiban, mungkin bisa melayang. Lanjut Mas Hendro di sendok gula yang kelima.
Mas Faras, silakan direview Mas Faras. Seperti apa itu? Sudah ya, sepertinya masih melayang, Mas Gavin. Sudah mulai melayang atau masih Mulai tenggelam? melayang. Mulai melayang sepertinya ya. Iya, mulai melayang sepertinya. Oh iya, mulai terlihat itu tuh Atau sudah masih tidak. tenggelam? Sepertinya masih tenggelam, tapi sepertinya mulai terangkat itu Mas Gavin telurnya di Siap. di Siap. yang kelima. Mungkin Saya bisa catat. dicatat. Ya, mungkin bisa dicatat dan langsung Mas Andrew lanjut ke sendok ke-6. Nah, ini tidak terpikirkan sebelumnya ya di otak saya. Padahal harusnya jika garam itu 5 ya tidak jauh-jauh amat lah. 5 saja sudah mengapung ya harusnya nggak jauh-jauh amat lah. Gimana Mas Gavin? Sudah tidak ya? Mas sudah melayang ini, sudah fix melayang. Ya sudah melayang. Sendok ke-6 melayang. Sendok ke-6 melayang. Sendok ke-6 melayang. Mas Dani apakah itu sudah melayang? Ya, sudah melayang Mas Dani? Sudah ya? Oh iya, sepertinya sudah melayang itu. Ternyata Iya, harus dibutuhkan sudah sendok untuk melayang. kelihatan melayang. Oh iya, mungkin Iya. untuk melayang membutuhkan Tambah banyak lagi. gula sepertinya. Coba ditambah lagi Mas Andrew sampai mengapung. Iya, interesting. Membutuhkan berapa sampai ini bisa mengapung? Tadi 6 ya. Oh, ternyata perbedaannya cukup jauh ya, di mana garam hanya membutuhkan 3 sampai 4 sendok untuk melayang dan gula membutuhkan 6 sendok. Perbedaan yang cukup jauh. Mungkin saya juga gatal sekali ingin membahas ini, tapi nanti santai guys. Pembahasan akan dilakukan di akhir. Sudah mengapung sepertinya Mas Faras. Saya belum berani mengatakan itu mengapung sepertinya. Tapi kalau menurut saya, kenapa? Kemarin itu, garam kemarin seperti itu sudah dikatakan mengapung Mas Faras. Iya mungkin. Tapi menurut saya itu ya itu masih melayang tapi sudah sedikit mengapung. Mengapung. Coba Mas Andrew dilihat dari atasnya apa Ya. sudah ada telur sudah keluar. Lihat dari atasnya. Sudah ada yang keluar itu pasti itu mengapung. Sudah mengapung. Jadi begini saja Mas Andrew, biar kita lebih yakin lagi dan tidak ada lebih baik nyoba sendok terakhir. Ini kan sudah sendok ke-7. Mungkin bisa sendok terakhir, sendok ke-8. Selagi Andrew menyiapkan dan memasukkan sendok ke-8, mungkin Mas Gavin bisa kita bahas sedikit ya. Itu apakah efek kamera atau menurut saya airnya itu berubah ya warnanya Mas Gavin? Bagaimana? Untuk warna tidak ngefek ke hukum ini Mas Faras. Nanti yang ngefek nanti akan saya ulas nanti. Warna tidak. Iya, tapi ya saya hanya mengomentari. Sebenarnya memang menarik saja gitu. Oh iya, menarik. Wah, sudah lebih mengangkat. Nah, wow.
Kalau tadi mengapung, sekarang lebih mengapung. Sepertinya itu Jadi yang Mas Faras mengapungnya tuh katakan. hanya ujungnya saja ya Mas Gavin ya. Sekarang tuh lebih banyak mengapung. Oke, kita sudah mendapat kesimpulan seperti ini ya. Bahwa di sendok ke-8 gula baru bisa mengapung telurnya. Sendok ke-7 dan 8 Mas Faras. Sendok ke-7 dan 8. Perhitungan saya ke-8, sendok ke-8 perhitungan ke-7 dan 8 Mas Faras. 7 dan 8. Ya, ke-7 dan ke-8 itu sudah mengapung. Oke, mulai. Oke. Mungkin setelah ini kita bisa langsung masuk ke pembahasan yang kalian teman-teman sudah tunggu sekali oleh Mas Gavin. Silahkan Mas Gavin, sebentar. Oke, untuk agar lebih mudah saya share screen di sini. Ya, silakan Mas Gavin. Nah, ini merupakan hasil pengamatan kami dari percobaan yang garam yang sebelumnya, di video sebelumnya, dan sekarang dan di percobaan gula yang sudah saya catat. Nah, di sini tuh hasilnya itu jika bisa kita lihat untuk di air tanpa perlakuan apapun itu hasilnya itu telur di sana tenggelam. Kemudian jika air dan telur itu diberi perlakuan untuk bahannya garam, jika jumlah sendok 1 hasilnya masih tenggelam dan sendok 2 pun masih tenggelam. Di sendok ketiga ia baru melayang, kemudian di sendok 4 si telur ini mulai mengapung dan pastinya di sendok kelima perlakuan sendok garam sang telur ini benar-benar mengapung. Kemudian untuk bahan gula, ini tenggelam. Untuk di sendok pertama dia telur masih tenggelam, di sendok kedua pun masih tenggelam, hingga sendok kelima pun diberi perlakuan gula sudah kita saksikan itu masih tenggelam. Kemudian baru di sendok keenam telur itu mulai melayang, telur itu sudah tidak lagi berada di permukaan gelas, tapi ia sudah mulai melayang di air itu. Kemudian baru di sendok ke-7 dan ke-8 telur itu baru mulai menampakkan dirinya keluar dari air, sehingga itu kita identifikasikan sebagai mengapung. Nah, dari hasil itu tadi bisa dapat kita analisis bahwa di situ garam dan gula pasir itu berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Dengan massa jenis air yang bertambah, dengan semakin banyaknya garam atau gula yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis airnya karena air tersebut sudah terlarut dengan bahan entah garam atau gula itu tersebut. Nah, dari percobaan tadi ada 3 kondisi yang terjadi, yaitu tenggelam, melayang, dan mengapung. Nah, maka dari itu kita ulas satu-satu dan hubungannya dengan hukum Archimedes. Kondisi pertama yaitu kondisi tenggelam. Kondisi tenggelam ini benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan tenggelam ke dasar gelas jika berat benda itu lebih besar daripada gaya ke atas, yaitu berat benda telur itu lebih besar daripada gaya ke atasnya air itu tadi disebut. Nah, ini tuh bisa kita hubungkan dengan hukum Archimedes, teman-teman. Hukum Archimedes kan kita tahu bahwa tekanan Archimedes sama dengan ρh dikali volumenya dikali gravitasinya. Nah, jika di kondisi tenggelam ini berarti bisa kita logikakan bahwa di sini bahwa rho telur itu dikali volume benda dikali gravitasi benda itu lebih besar daripada rho-nya si fluida, rho-nya si air itu dikali volumenya si air dikali gravitasi air. Sehingga bisa dibilang tekanan Archimedes di telur itu lebih besar daripada tekanan Archimedesnya di air. Pada saat telur dimasukkan ke dalam air tak terisi garam maupun gula pasir, maka telur tersebut akan tenggelam kan tadi, karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenisnya air. Juga pada kondisi air diberi garam 1 dan 2 sendok dan dari secara perlahan, telur masih juga tenggelam, karena massa jenis telur masih lebih besar daripada massa jenis air. Nah, ketika diberikan gula tadi, sama halnya ketika diberikan hingga 5 sendok, itu masih tenggelam. Ini menunjukkan kondisi tanpa perlakuan 1 hingga 2 sendok garam ataupun 1 hingga 5 sendok garam, 1 hingga 5 sendok gula itu masih dalam kondisi tenggelam. Nah, kemudian masuk ke kondisi kedua, yaitu kondisi melayang. Kondisi melayang ini yaitu sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan melayang berada di tengah-tengah air tersebut jika berat benda sama dengan gaya ke atasnya, yaitu berat benda si telur dengan gaya ke atas si air atau benda dalam keadaan setimbang. Bisa dibilang dalam keadaan setimbang, yaitu panasnya sama dengan. Bukan kalau tadi ditenggelamkan tekanan Archimedes benda lebih besar daripada tekanan Archimedes air. Nah, kalau ini tekanan Archimedes benda sama dengan tekanan Archimedes air yang tersebut. Jadi bisa dibilang di sini yang terjadi adalah
rho H dikali volume rho benda dikali volume benda dikali gravitasi sama dengan rho fluida dikali volume fluida dikali gravitasi. Sama dengan pada saat air diberi 3 sendok garam dan diaduk secara perlahan, maka telur akan berada dalam keadaan melayang. Untuk gula pasir diperlukan 5 sendok gula tadi kan untuk agar membuat telur ini melayang. Hal ini terjadi karena massa jenis air sama dengan massa jenis telur, garam ataupun gula di sini berfungsi untuk memperbesar massa jenis air tersebut. Kondisi 3 sendok garam atau 5 sendok gula berarti 6 sendok gula berarti telah membuat tekanan Archimedes telur dan air telah sama dengan. Kemudian kondisi ketiga yakni kondisi terapung, yakni kondisi sebuah benda yang dicamurkan dalam zat cair akan terapung jika berat bendanya si telur ini lebih kecil daripada gayanya si air yang ke atas ini. Ini bisa dibilang kebalikan dari tenggelam ya. Jadi di sini rumusnya hukum Archimedes yang berlaku di sini adalah rho benda dikali volume benda dikali gravitasi kurang dari rho fluida dikali volume fluida dikali gravitasi. Bisa dibilang tekanan Archimedes di telur itu kurang dari tekanan Archimedes pada air. Pada saat air diberi 4 hingga 5 sendok garam dan secara perlahan, maka telur itu akan terapung karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Hal ini terjadi karena semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis zat cairnya atau airnya tersebut. Sedangkan pada saat gula pasir tadi bisa dilihat hingga diperlukan hingga 7 hingga 8 sendok hingga akhirnya baru membuat itu si telur ini baru terapung. Nah, jadi begitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa di sini tuh di sini kita juga bisa analisis juga bahwa di sini massa jenis garam berarti lebih besar daripada massa jenis gula pasir. Mengapa bisa begitu? Karena jika kita beri perlakuan garam hanya diperlukan 3 sendok saja untuk membuat kondisi telur tersebut berubah menjadi melayang. Sedangkan di gula diperlukan hingga 6 sendok gula, yang berarti bisa dibilang massa jenis di garam ini lebih besar sehingga efek ke air ini lebih cepat dalam sendok ketiga itu lebih cepat dibandingkan 3 sendoknya gula tersebut untuk membuat massa jenis air ini sama dengan massa jenisnya si telur itu tersebut. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa percobaan ini sesuai dengan hukum Archimedes yang mengatakan bahwa apabila suatu benda sebagian atau seluruhnya terbenam ke dalam air, maka benda tersebut akan mengalami gaya tekan yang mengarah ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian benda yang terbenam tersebut. Seperti saya jelaskan tadi, di situ bisa sudah telur akan melayang atau bahkan terapung apabila dimasukkan ke dalam air yang telah dilarutkan dengan gula atau garam yang dengan massa jenisnya sama. Hal ini dikarenakan massa jenis air sebelumnya lebih kecil daripada massa jenis telur. Massa jenis telur akan bertambah apabila dicampurkan dengan garam. Maksudnya massa jenis air akan dengan garam. Karena massa jenis garam lebih besar daripada massa jenis air itu sendiri kan. Yang massa jenis zat cair akan lebih besar dari massa jenis telur hingga menyebabkan telur menjadi melayang hingga terapung. Ini pun sama berlaku juga dengan gula. Seperti itu. Seperti itu Mas Faras. Oke, terima kasih Mas Gavin atas pembahasan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semuanya. Langsung saja, itulah percobaan kami dari tutor 3 SMA Al-Hikmah Surabaya tentang hukum Archimedes, penerapannya di telur tadi, gula dan garam, percobaan tadi ya. Setelah penjelasan tadi, aku harap kalian semua itu paham semua, bisa mengambil pelajaran dan ya bisa belajar bersama kami juga, karena jika ada kesalahan ataupun khilaf kata kami sesungguhnya mohon maaf, karena kami sesungguhnya juga masih belajar sama seperti kalian. Kalau punya kritik, saran atau apapun bisa kalian taruh bisa cuitkan di kolom komentar ya. Kami menerima segala saran apapun. Akhir kata dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih juga kepada Mas Andrew yang sudah bersedia untuk melakukan percobaan ini, dan seluruh teman-teman saya tutor 3. Segitu saya dari kami. Terima kasih guys sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.